Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, selamat datang di ruangan bimbingan konseling. Udah berapa kali masuk ruangan ini? 3, Pak. 3. Lumayan. Berapa kali? Baru pertama ya? Pertama. Berapa kali? Baru. Sama Baru. Pak. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling, di mana konseling ini adalah membantu kalian, secara simpelnya ya, membantu kalian untuk menyelesaikan masalah atau problem kalian. Kita akan melaksanakan layanan konseling tapi temanya kayaknya hari ini adalah tentang merokok. Tuh, merokok ya, Met? Ya, Pak. Nah, merokok? Ya, Kalian Pak. merokok? Pernah merokok? Nah, sering. Iya. Baik. Tapi sebelum memulai, kita kalau di konseling kelompok ini, kita ada beberapa azas. Yang pertama adalah kesukarelaan. Saya melihat teman-teman semuanya bisa datang ke sini dengan sukarela. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk itu. Terus nanti ketika layanan konseling ini, teman-teman silahkan terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Ya, silakan kalau misalkan memang ada yang harus diungkapkan, silakan ungkapkan saja. Ya, tidak usah malu, karena memang yang terakhir adalah ada asas-asas tentang kerahasiaan. Jadi teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini adalah rahasia. Ya, kalau rahasia berarti tidak boleh dikasih tahu orang, dan orang-orang pun tidak harus tahu tentang pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum dimulai, karena nanti ada asas kerahasiaan, saya pengen kalian berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Siful Qulub, Muhammad Darfin Almaran, Irfan Aditya, Zahid Ahmad Faturrahman, berjanji berjanji akan merahasiakan pertemuan ini dan seluruh kegiatannya tidak akan diberitahukan kepada orang lain. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, ada ya pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak. Cukup. Kita mulai. Waktunya paling lama 45 menit karena kita harus belajar di pelajaran yang lain. Nah, kalau misalkan kegiatannya bisa lebih cepat, itu bisa tidak harus 45 menit, tapi kalau misalkan lebih dari 45 menit, kita akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya? Oke? Siap? Siap. Baik, siap semuanya? Siap. Sebenarnya Davin tahu nggak bahaya merokok itu baik kesehatan? Sebenarnya sih Tahu. tahu, tapi Apa aja? bisa menyebabkan buat penyakit paru juga, gitu, buat sesak ya, kurang lebih segitu. Sesak, bisa menyebabkan paru-paru bolong, paru-paru bolong, Mengganggu janin. Bisa menyebabkan kanker bibir juga, Pak. kanker bibir. Ya. Nah, terus kalian tahu kan itu bahayanya seperti apa? Tahu. Nah, tapi masih merokok kan? Masih, ya, Pak, masih. Kenapa masih merokok? Kan tahu bahaya. Enak. Hah? Enak. Karena sudah terbiasa. Sudah Pak. terbiasa. Jadi Nah, baik kalau seperti itu. Jadi awal mula merokok seperti apa, Dun? Kalau saya itu kan suka nongkrong sama Ahmed. Ahmed, Ya. mau kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Karena geng kalian ya. suka ditawarin. Ditawarin. Awalnya saya Sama nggak mau. Ahmed ditawarin. Iya. Terus? Awalnya saya nggak mau kan. Tapi karena udah saya jadi penasaran juga saya tuh rasanya gimana. Dia sampai sekarang jadi keterusan gitu, Pak. Gitu. Karena itu jadi merokok sampai sekarang. Iya, Pak. Terus Irfan, gimana Pan? Kenapa sih awal mulanya merokok gimana? awalnya aku teh kan masuk ke tongkrongan, aku teh main gitu, terus disuruh beli sama Suruh beli. Ahmed lagi. disuruh beli terus. Nah terus aku teh ya di sana juga gak enak, kita kayak pengen ngerokok juga, nyobalah ngerokok. Udah gitu teh ya kecanduan ya ngerokok gitu. Kecanduan merokok. Iya. Gara-gara Ahmad and the gang. Iya. Semuanya ada di Ahmed ini. Kayak jangan ini juga
Yang satu nih Davin, karena Ahmed juga bukan? Bukan. Sebenarnya kalau saya sendiri kan nggak terlalu suka gitu. Tapi semenjak saya ikut nongkrong gitu, jadi pas ngeliat yang lain semuanya yang di tongkrongan tuh ngerokok, jadi saya nggak enak gitu. Jadi pengen kalian ikut ngerokok juga gitu. Jadi ikut-ikutan. Tapi di rumah ngerokok. Di rumah nggak ngerokok. Di rumah nggak ngerokok. Pas nongkrong aja gitu. Pas nongkrong aja. Sejak kapan? Sejak ikut tongkrongan itu setahun lalu lah. Oh, di komunitas yang lain, bukan Ahmednya? Sama. Ada Ahmed juga di situ. Astagfirullahaladzim. Ini Pak. Iya, Ternyata Pak, di ada. sini ternyata. Gimana Med? Kenapa sih Med? Sampai-sampai orang-orang juga ini ikutan. Iya Pak. Awalnya sih kenapa ngerokok tuh Pak? Karena lihat orang tua ya Pak. Orang tua kan ngerokok, jadi membuat diri saya tuh penasaran gitu Pak. Jadi dengan kepolosan saya, maka saya nyoba gitu Pak. Iya. Sampai akhirnya berselang beberapa tahun, sampai dibawa ke tongkrongan. Akhirnya nongkrong bareng sama teman-teman yang lain Pak. Jadi udah ya, kita identifikasi faktor-faktornya. Ternyata teman-teman sebenarnya karena lingkungan ya, berarti dari lingkungan keluarga, lingkungan tongkrongan. Ini dibawa-bawa nih berdua sama Ahmed, tongkrongan juga. Nah, Ahmed biasanya Ahmed apa namanya, berapa kali sih sehari? Paling banyak bisa sampai 8 Pak. 8 bungkus. 8 biji Pak. 8 batang. Iya Pak. Rokok satu Iya. hari. Tapi pernah juga sewaktu-waktu yang emang benar-benar kayak stres gitu ya Pak, bisa sampai sebungkus gitu. Dalam satu hari? Satu hari. Iya. Dibekal ke sekolah. Pernah Pak. Pernah. Pernah ngebekal ke sekolah. Dan sial. Alhamdulillahnya enggak sih Pak. Gak pernah dirazia. Pernah tapi aku lebih pintar jadi bisa disembunyiin. Rokoknya apa, Mat? Magnum atau nggak Sampurna Pak. Wih. Itu berapa sih harganya? dua tiga 23 Pak. 23.000 satu bungkus kan? tapi sekarang udah ada yang naik juga. Iya Pak. Udah ada yang naik. Tergantung warungnya Pak. Tergantung warung. Gitu. David, berapa kali Fit? Tergantung tongkrongan. Sebenarnya kan kalau di tongkrongan saya jarang bawa rokok, jadi minta aja kalau minta. Jadi seadanya rokok saya rokok gitu ambil. Oh, gitu. Ambil biasanya sampai ya 5 lah paling banyak gitu kan. Karena beda-beda tongkrongan. Rokoknya apa? Beda-beda berarti ya? Beda. Jadi semua pernah dicobain gitu. Oh gitu. Enakan yang mana? Apa ya? SE coba. Oh, SE. Nah, kamu berapa kali sehari merokok? Sehari. Tergantung sih Pak, tergantung kalau lagi main sama temen. Kadang kalau udah habis yang aku minta ke temen gitu Pak. Minta. Sama rokok korengnya nggak? Korengnya ada? Ada korek. Selalu bawa? Selalu itu dicuri. Nah tapi kalau buat rokoknya mah, kalau aku suka yang murah Pak, Apa? yang 10 ribuan. Udah. Nah, Dun, berapa kali Dun? Waktu itu paling banyak 1,5 1,5 bungkus. bungkus. Satu bungkus berapa? Satu bungkus tergantung. Tergantung Pak. Ada yang Beda-beda. 12, Ada yang 12. Ada yang yang 20? Ada. Ada yang sampai 20? Ada yang besar. Wow. Saya yang 16 berarti. Yang 16. 24. 20 sampai 24 batang merokok dalam satu hari. Pernah. Nah, kalian sadar nggak konsekuensinya? Sadar. 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 Sadar konsekuensinya apa? Sadar. Semua. Apa coba sadar teh? Selain buat diri sendiri juga, buat orang lain juga bakal ngaruh juga Pak. Bakal ngaruh juga. Kayak mencoreng misal nama sekolah, nama keluarga juga di pandangan orang lain gitu Pak. Sadar bagi lingkungan ya, Iya. tidak baik, Iya. mencoreng nama baik sekolah Dan keluarga juga. dan keluarga juga. Iya. Terus kenapa masih dilakukan? Pengen berhenti cuman susah Pak. Dan susah. Terutama emang dari diri sendiri ya kecanduan, terus ditambah faktor lingkungan juga mempengaruhi kan. Jadi ke akunya teh kayak pengen terus kayak gitu. Terus Dun, Idun, tahu nggak konsekuensi merokok? Tahu Pak. Apa? Lapar Pak. Lapar. dipakai ngerokok. Karena uangnya dipakai ngerokok terus. Kecanduan lebih parah gitu Pak. Yang
itunya bisa konsekuensinya bisa ke kesehatan juga sih Pak. Jadi kalau misalnya olahraga gitu jadi gampang ngap gitu, sesak gitu. Terasa Terasa udah mulai kerasa. itu aja. Ya, kurang lebih segitu. Diri sendiri juga merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain juga. Pastinya orang lain itu kayak contohnya misalnya ada orang yang memang nggak ngerokok gitu Pak, tapi kayak kita ngerokok di pinggirnya akhirnya Jadi provokasi. jadi provokasi gitu Pak, asap-asap yang dari saya ke orang yang di pinggir saya gitu Pak. Akhirnya kan merugikan orang tersebut Ya, gitu. merugikan orang lain kan. Iya. Ya. Mau nggak kalian berhenti merokok? Mau Pak. Ya bukan berhenti sih mungkin. Mungkin ada mengurangi, ada perencanaan mengurangi rokok. Ada Pak. Sudah berjalan Pak. Sudah berjalan. Sudah Gimana berjalan. gini? Gimana berjalannya? Kalau kan yang tadi awalnya biasa sehari 1 bungkus setengah. Untuk sekarang yang berkurang Pak. Jadi sama bungkus 8 batang. 8 batang. 8 batang. Jadi cuma benar-benar pas di luar aja, nggak pernah lagi di rumah. Saya mah ini Pak dengan menginginkan sesuatu gitu Pak. Jadi punya motivasi kayak pingin beli sesuatu gitu Pak. Cara menguranginya tuh. Jadi misalnya yang saya tuh ngerokok tadi yang 8 sampai 1 bungkus lebih gitu Pak. Akhirnya kita kurangin. Jadi uang untuk beli rokoknya kita tabung buat membeli sesuatu. Contoh saya tuh kayak pingin HP gitu ya Pak. Nah jadi ada target sesuatu yang pengen saya capai gitu Pak. Jadi akhirnya mau nggak mau mengurangi hal yang udah biasa terjadi, contohnya merokok itu. Akhirnya mengurangi jumlahnya, uangnya ditabung gitu Pak buat beli sesuatu yang ingin saya capai itu. Ya. Gitu, Pak. Itu berarti perencanaan kedepannya seperti itu ya, Ya, perilaku spesifiknya Iya Pak. Gitu. dengan menabung. Menabung, ditabung terus. Rencananya Rencananya. sudah berjalan. Alhamdulillah udah Pak, tapi berjalan sedikit Pak. Ada nggak rencana yang spesifik nih untuk mengurangi rokok yang kita bisa jalanin dari bukan sekedar niat nih, targetannya misalkan saya dalam 1 bulan ini lebih mengurangi rokok lagi, yang tadinya 5 jadi 2 misalkan. Ya mungkin karena saya rokoknya pas di tongkrongan gitu ya, jadi mungkin akan bakal lebih ngurangin ke nongkrongnya gitu Pak. Jadi yang biasanya mungkin hampir tiap hari ke tongkrongan jadi kayak cuman sekali 2 kali seminggu lah gitu nongkrong tuh. Ya jadi ngurangi pas Mengurangi nongkrongnya nongkrong aja. Karena di rumah Atau kan suka- misalkan mungkinkah Davin bisa misalkan bilang nggak dulu deh ke teman-teman, bisa nggak mungkin seperti itu? sebenarnya bisa aja tapi kan suka Sulit. apa ya Sulit. suka disebut ini mah nggak ngerokok gimana gitu bisa di apa Dijauhin. Dijauhin. ya Tapi cemen dimana cemen cemen. gitu lah istilahnya mah gitu. Oke, baik seperti itu. Jadi untuk sementara ini mengurangi tongkrongan dulu. Ya, sebelum nanti mengatakan tidak, saya tidak akan merokok. Belum berani ya. Karena nggak enakan mungkin David Maya orangnya. Baik teman-teman, saya punya ini nih, namanya perjanjian kontrak. Bersedia nggak menandatangani kontrak dengan saya pribadi dengan BK ini untuk perubahan perilaku kalian yang tadinya perokok paling tidak bisa mengendalikan merokok. Jadi di sini ada dari mulai identitas, janjinya seperti apa, terus melaksanakan perubahan perilakunya dengan cara apa, konsekuensi dan lain-lainnya. Itu. Ini kalian akan isi. Bersedia nggak? Bersedia. Bersedia. Nah, saya bagi satu-satu. Ya. Coba Med, bacakan Med. Ya, Pak. Surat perjanjian perubahan perilaku yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Sibawkulub, kelas 11 IPS, tempat tanggal lahir Bandung 4 Oktober 2005, alamat Komplek Permata Biru Blok AH 78A. Dengan ini saya berjanji akan merubah perilaku saya berupa merokok dan bersedia untuk berubah menjadi lebih baik dengan berjanji melaksanakan perubahan perilaku tersebut dengan upaya di bawah ini, yaitu mengalokasikan uang untuk membeli rokok menjadi uangnya untuk ditabung, Pak.
Terus adapun perubahan perilaku yang saya lakukan dikatakan berhasil apabila saya mengurangi rokok menjadi 1 batang sehari, dan lebih baiknya saya berhenti melaksanakan kegiatan merokok itu, Pak. Terus dan apabila saya melanggar perjanjian ini, saya siap diberikan sanksi berupa melaksanakan binsik atau olahraga selama 1 minggu full, Pak. Saya yakin teman-teman semuanya bisa melaksanakan hal ini. Amin, Pak. Ya. Baik, kalau begitu kita sudah memasuki tahap akhir, ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi ini. Nah, mungkin dari kalian perwakilan ada yang mau merefleksi pelayanan ini? Iya, Pak. Mungkin dari saya sedikit, Pak. Mungkin dengan adanya bimbingan ini terutama juga udah di atas kertas gitu ya, Pak. Menjadi saya juga jadi memiliki rasa ada yang mengikat saya gitu, Pak. Jadi dengan adanya bimbingan ini gitu, Pak, bisa juga menyurahkan apa sih yang ada di benak kita juga gitu, Pak. Jadi bisa lebih mengurangi ataupun memitigasi gitu, Pak, terjadinya ini. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung, sudah rela untuk datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat melaksanakan perjanjian ini dengan tulus, ikhlas, supaya kalian juga bisa lebih baik ke depannya. Ya, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman semuanya kalau misalkan membutuhkan layanan tambahan ke depannya bisa menghubungi saya, baik misalkan kita berempat lagi hayu, atau misalkan secara pribadi satu orang juga hayu. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah layanan kegiatan kita pada konseling kelompok ini sepertinya akan selesai sekarang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Sebelum selesai, mari kita berdoa dengan ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.